Bu. Lebih spesifiknya berapa persen? Bisa 80 mungkin, Bu. Soalnya sebagian air bersih juga digunakan untuk menyiram tanaman, dan itu air bersih, Bu, bukan air limbah yang digunakan. Maksudnya tidak jadi air limbah. Nah, diserap Ya, oleh nyerap tanaman. gitu ya, nyerap. Ya. Terus yang lain? Sekitar 75, Bu. 75. Kok bisa 75? Nggak apa-apa, Bu. Kira-kiranya sih paling segitu. Okay. Tapi paling menurut saya balik ke tergantung penggunaannya sih, Bu. Oke, tergantung penggunaannya ya. Kalau dia domestik, tadi katanya bisa 100%, bisa 80% gitu ya. Nah, tapi faktanya ada yang benar nih 80% jadi. Jadi faktanya itu 80% air bersih yang kita konsumsi itu tuh jadi air limbah gitu. Makanya kan banyak banget ya, banyak banget air limbah yang dihasilkan di muka bumi ini ya, karena kita konsumsi air bersih tuh juga banyak gitu kan. Oleh karena itu, kita harus at least tahu lah gimana sih caranya mengolah air limbah ini gitu. Apalagi sekarang air bersih itu udah air bersih yang dari segi kualitas dan kuantitasnya tuh terjamin gitu kan udah jarang banget ya. Jadi kita harus tahu nih teknologinya. Oke. Minggu lalu kan air limbah dibagi jadi 2 tuh jenisnya. Air limbah apa aja? Ada yang masih ingat? Minggu lalu kita belajar apa? Minggu lalu libur, Bu. Minggu lalunya lagi, 2 minggu lalu. Air limbah domestik dan air limbah industri itu, Bu. Benar, domestik dan industri ya. Kalau domestik dibagi 2, apa aja? Yang pribadi sama komunal itu ya, Bu ya, kalau nggak salah. Individu ya, individu atau pribadi sama komunal. Oke, yang individu kan contohnya septic tank ya. Oke, kita sekarang highlight yang ini, yang domestik, yang komunal, sama yang industri ya hari ini. Nggak berat kok. Jadi si skemanya apa tuh? Pengolahan IPAL domestik komunal, simple doang sih. Sebenarnya dia setiap rumah gitu kan, di setiap perumahan yang biasanya tuh di perkotaan, kota besar atau kota sedang atau kota kecil, dia kan pasti punya toilet kan di setiap rumahnya. Nah, dari setiap rumah ini itu ada pipa. Pipa yang buat nyalurin air dari toiletnya. Nah, dia itu menuju ke riol. Nih, riol perkotaan gitu. Jadi pipa yang gede gitulah ya, atau gorong-gorong itu juga bisa. Nah, dari sini, ini ceritanya ada banyak rumah ya, ada banyak rumah itu pada ke riol perkotaan. Terus dari riol ini akan menuju ke IPAL domestik yang komunal gitu. Jadi di sebuah sistem perkotaan biasanya punya nih si IPAL domestik komunal. Nah, ini biasanya si IPAL domestik komunal tuh dikelola sama pemerintah gitu. Terus, nah dalamannya IPAL domestik komunal tuh apa aja sih? Dalamannya itu biasanya ya ada yang kalian tahu nggak ya? Kan kalian udah pernah belajar ya sebelumnya.
bak-bak atau teknologi yang ada di WWTP di IPAL. Paling bak ekualisasi. Ada yang tahu bak ekualisasi apa? Nggak tahu, nggak punya ide. Ingatnya yang koagulasi. Koagulasi ya, ya udah ini tak sebutin aja nanti detailnya barengnya industri ya, karena dia mirip-mirip. Ekualisasi, netralisasi. Mungkin kalau domestik itu biasanya ada anaerobik gitu ya, sistemnya kayak septic tank gitu, karena karena yang dari rumah tangga itu kan zat organiknya tinggi ya, makanya butuh anaerobik. Habis itu ada bak aerobik, terus sedimentasi, filtrasi, sama klorinasi. Nah, selepas itu baru boleh dibuang ke sungai. Pokoknya harus disesuaikan oleh peraturan tentang baku mutu air limbah. Tak singkat-singkat nggak apa-apa ya. Oke, sesimpel itu sih IPAL domestik komunal. Lanjut kita ke air limbah industri. Air limbah industri kan yang seperti kalian sebut 2 minggu lalu, itu kan banyak banget ya, khususnya di Indonesia tuh industri itu kan banyak banget dari jenisnya. Boleh sebutin nggak apa lagi? Apa aja? Di repeat. Jenis industri di Indonesia yang paling gede. Tekstil. Nah, tekstil. Konstruksi. Penyamakan kulit, Bu. Penyamakan kulit ini orang ini ya, Jawa Barat ya. Penyamakan kulit kebanyakan di Jawa Barat nggak sih? Terus apa lagi? Industri hiburan. Apa benar ini, Rol? Ya mungkin kayak tempat itu. Apa? Oh iya ya, waterpark gitu ya. Terus apa lagi? Oil and gas. Apalagi guys, yang banyak. Farmasi. Apa? Alkohol. Tempe, tahu ya, itu jangan lupa ya, karena makanan inti Indonesia. Terus food and beverage gitu kan. Nah, itu kan banyak banget. Otomatis karakteristiknya juga bakal beda toh, karakteristik tiap industri ini. Makanya IPAL setiap industri itu pasti unik gitu, pasti ada yang beda, nggak ada yang sama gitu. Tapi mungkin ada beberapa teknologi yang sama gitu. Tapi ada, pokoknya setiap IPAL itu pasti punya punya teknologi utama gitu yang paling diunggulkan supaya mendegradasi air limbah dari setiap signifikan industri ini. Oke, kira-kira dari industri ini tuh kok bisa keluarkan air limbah tuh dari proses apa sih? Pengolahan dari barang mentah jadi barang jadi, Bu. Dari raw material ya, raw material ke produk ya. Iya, Bu. Nah, ini juga kompleks ya biasanya flow prosesnya buat dari raw material ke produk, dan ini juga sama sih asumsinya kalau misalnya di sebuah industri itu nggak diketahui jumlah air limbahnya berapa, kita bisa asumsi dia itu 80% dari air bersih yang digunakan gitu. Terus, nah dari pabrik nih, kita ngomongin pabrik atau factory. Dia itu kan gede banget ya. Gimana cara mengalirkan dari setiap lini proses produksi itu ke WWTP? Caranya gimana?
Menggunakan pipa, Bu. Benar. Biasanya kalau pipa air limbah tuh bawah tanah apa di atas tanah sih? Kalau secara logika, Di bawah, Bu. kenapa di bawah tanah? Kalau menurut saya itu karena untuk memanfaatkan gravitasi itu, Bu, dari kan mengalir ke bawah gitu kan, Bu. Jadi nggak perlu dipompa gitu. Pikir saya begitu. Kalau dari segi maintenance gimana? Kalau dari segi maintenance sebenarnya lebih susah, Bu, karena kan kalau di bawah kan tertutup ya, Bu. Jadi kalau misal ada kebocoran, untuk mendeteksinya menjadi lebih membutuhkan waktu daripada pipanya itu di atas tanah misalkan gitu, Bu. Tapi keuntungannya gravitasi dan nggak pakai pompa gitu ya, Mahmudi? Iya, Bu, menurut saya begitu. Ada pendapat lain? Apa setuju sama pendapat Mahmudi kalau idealnya atau bagusnya tuh underground semua? Underground bukan karena keamanan. Kata Dava karena keamanan. Kok aman dari segi apa nih, Dava? Kok Dava jadi aman, secure ya? Aman dari segi? Aman dari segi kebocoran, bukan misalkan bocor itu tidak langsung berdampak ke penduduk langsung. Oh, jadi ngerembes ke tanah dulu gitu ya? Ya, Oke. Ada yang punya pendapat above ground? Di atas tanah, pipa di atas tanah. Apa setuju Kalau sama saya underground semua? Kalau saya kepikirannya above ground, Bu, tapi alasannya tidak sama. Gimana? Alasannya kenapa? Karena saya tuh sering lihat di film-film video game gitu, Bu. Oh, Kalau kebanyakan pipa-pipanya itu di gede-gede gitu di atas gitu, Bu. Tapi kasusnya paling seringnya pembangkit listrik, Bu. pembangkit listrik airnya ini ya? Pipanya di atas tanah ya? Kalau seingat saya iya, Bu. Tapi Oh, paling pabrik atau gimana gitu, Bu. oke. Agak-agak lupa. Pokoknya karena gaming ya ini intinya. Karena kebanyakan lihat gaming ya, jadi kebanyakan pipa itu di atas langit gitu lah ya, bisa dilihat oleh mata. Nah sebenarnya itu nggak ada yang benar atau yang nggak ada yang salah ya. Boleh underground, boleh above ground, tapi masing-masing juga pasti punya apa tuh namanya, punya kelebihan dan kekurangan gitu. Nah dulu jadi base-nya atau latar belakangnya itu dulu pas saya kerja di factory itu tuh pada awalnya kan civil engineer yang build pipingnya gitu. Nah, dia itu awalnya underground nih. Pertama underground. Terus ternyata dalam segi pemilihan material eh, nggak cocok tuh sama air limbah yang dihasilkan sama si factory-nya gitu. Jadi pas pemilihan material tuh nggak sesuai gitulah intinya ya. Jadi gampang terkikis si pipingnya itu. Jadi nggak tahan resisten, nggak tahan chemical, terus habis itu nggak tahan panas. Nah, maka dari itu si pipanya tuh jadi bocor-bocor gitu loh. Kan underground nih, udah bocor, susah banget kan buat maintenance ya kan. Kudu digali dulu, terus entahlah di mana dia bocor kan, karena nggak kelihatan gitu kan. Makanya kudu digali di sepanjang factory-nya. Setelah itu, karena udah kapok nih sama underground, karena ini kan secara nggak langsung tuh dia bisa mencemari lingkungan loh, walaupun dia itu merembes ke tanah. Tapi lama-kelamaan kalau dia air hujan, dia kan pasti akan slope, akan mengalir ke apa ya, ke apa tuh selokan drainase air hujan kan. Otomatis air hujan kecampur sama air limbah, itu bahaya banget sih, parah banget ini. Bisa ya mencemari lingkungan gitu ya.
Nah, ini nggak cocok kalau di factoryku ya. Terus habis itu baru pindah ke above ground gitu. Ya above ground pasti apa namanya? Kekurangannya tuh ya kudu pakai pompa gitu. Tapi menurut apa ya, factory waktu itu lebih cocok pakai above ground walaupun investasinya lebih mahal karena menggunakan pompa. At least dari segi maintenance tuh bisa kelihatan lah ya kalau misalnya bocor tuh kemana, terus kalau misalnya ini tuh sumbernya dari mana sih, air limbah ini kan kelihatan ya dari setiap setiap site gitu. Nah ini juga nih sebagai kalian civil engineer bisa dipertimbangkan nanti ya kalau bikin piping, harus dikalkulasi nih plus minusnya yang mana, jenis materialnya seperti apa dan lain-lain gitu. Oke, kita langsung ya. Jadi tadi kan udah ya, kebanyakan sumber dari proses produksi itu pakai piping. Boleh above ground, boleh underground. Terus, nah kita masuk ke WWTP. Yang paling pertama, ini karena ada banyak kelas, jadi saya gambar duluan ya, biar nggak lama. Yang paling pertama dimasuk ke WWTP itu adalah screening. Tujuannya screening buat apa yo? Buat menyaring Bu dari semisal ada apa namanya kotoran-kotoran yang ukurannya besar biar tidak menyumbat pipa nantinya. Benar Mahmudi, biar nggak ada partikel-partikel kasar ya. Kalau yang bisa tersaring di screening kan cuma partikel-partikel yang gede kan. Nah, ini di screening itu juga biasanya dicek parameter. Semoga masih ingat ya, parameter yang kita udah bahas minggu lalu yaitu parameter TSS. Ya kan, yang pokoknya yang kelihatan itu biasanya dicek. Basically dia mekanismenya adalah mekanisme fisika gitu tanpa penambahan bahan kimia, cuman nyaring tok gitulah. Terus di screening kalau misalnya perusahaannya itu mengandung oil gitu ya, mengandung fat, terus habis itu limbah domestik itu kan juga mengandung fat, oil and gas gitu ya. Dia itu ada ini fat trap atau oil trap. Jadi ini laut pipa juga ya. Inletnya di sini. Ada yang tahu kan inlet itu apa? Saluran masuk Bu. Ya. Lawannya inlet apa? Outlet. Ya, oke. Inlet sama outlet ya. Nah, yang masuk itu kan misalnya dia air apa? Ada minyaknya gitu ya. Minyak sama air tuh yang di atas yang mana? Minyaknya Bu. Oke. Nah, sistem oil trap ini dia itu adalah memisahkan antara minyak sama air gitu. Nah, yang warna biru itu kan minyak ya. Terus yang biru itu air. Minyaknya kan pasti di atas. Nah ini tuh biasanya ada 3 chamber gitu. 1, 2, 3. 3 chamber. Nah, nanti semakin ke chamber ketiga, itu kan minyaknya semakin sedikit kan, karena dia bakal ketampung di atas ini kan, minyaknya. Nah, air bersihnya bakal menuju ke step selanjutnya gitu. Nah, terus minyak yang di atas ini diapain? Ada ide? Itu disedot ke atas kan, dipisahkan dari airnya. Disedot. Ya, bisa disedot, bisa diambil secara manual pakai skop gitu ya. Pokoknya dia intinya jangan boleh si minyak ini tuh masuk ke dalam sistem WWTP selanjutnya karena dia bakal mempengaruhi kinerja si ipalnya gitu. Jelas ya, oil trap. Screening oil trap jelas? Jelas Bu. Jelas, Bu. Oke, setelah itu masuk ke ini mana ya? Nih, bak ekualisasi.
Bak ekualisasi itu apa? Kata dasarnya kan equal ya, artinya menyamakan kan. Iya, untuk Apa Deva? mengendalikan apa fluidnya, fluktuasinya itu Bu, limbahnya. Oke. Dari segi debit, dari segi quality gitu ya. Quality, quantity itu pokoknya harus sama karena kan setiap proses produksi itu kan beda-beda ya tempatnya. Terus juga debitnya juga pasti beda-beda tiap jam gitu. Nah, fungsinya ekualisasi itu ya buat menyamakan semua parameter ini supaya WWTP-nya tuh nggak shocking gitu loh, nggak shocking loading. Kadang-kadang debitnya rendah, kadang-kadang debitnya tinggi, itu kan nggak bagus ya. Jadi supaya rata gitu lah ya, supaya stabil. Nah, biasanya di dalam sini tuh ada aerator, ada aerator yang fungsinya buat ngaduk-ngaduk lah gitu ya, ngaduk-ngaduk si airnya ini gitu dari berbagai lini produksi gitu. Sesimpel itu sih ekualisasi dan nggak ada penambahan kimia atau penambahan zat-zat lain karena cuman buat nyamain doang, meratakan. Habis ekualisasi kita masuk ke ini, koagulasi flokulasi. Waduh, nggak cukup nih. Ini ya, koagulasi flokulasi. Apa tuh koagulasi flokulasi? Dia itu adalah intinya menggumpalkan kotoran-kotoran yang tidak bisa disaring oleh screening pakai pengaduk atau blade gitu. Tapi di kasus koagulasi flokulasi ini harus ditambahin zat kimia gitu karena dia nggak bisa berdiri sendiri. Maksudnya kalau diaduk doang tanpa ada koagulan tuh nggak bisa menggumpal gitu. Nah, koagulannya tuh biasanya PAC gitu ya. Terus habis itu ferric chloride. Nah, kalau menggumpal itu kan otomatis dia akan menghasilkan lumpur ya di sini pada akhirnya. Nah, ini lumpurnya nanti bakal diproses lagi gitu. Nah, bedanya koagulasi sama flokulasi apa sih? Ada yang tahu? Ayo. Sama Pak Sindu udah diajarin toh koagulasi flokulasi. Katanya tadi ada yang tahu koagulasi flokulasi apa? Bedanya koagulasi sama flokulasi apa? Saya mau sedikit jawab Bu. Kalau koagulan tuh fungsinya buat ngacauin muatan limbahnya itu. Kalau flokulasi itu kayak nyampurin apa tadi partikel-partikelnya gitu. Jadi mirip mungkin kasusnya kayak sabun cuci piring gitu Bu. Yang pertama ngancurin lemak di piring terus ngelarutin limbahnya biar bisa larut dalam air begitu. Oke, Mungkin jadi begitu. koagulan diacak-acak dulu ya si elektrolitnya ya. Iya. Muatannya tadi ya, muatan bilangnya. Oke. Ada pendapat lain? Apa setuju sama Dava? Sama sih Bu, tapi mungkin koagulasi ditambahkan senyawa-senyawa khusus untuk memecah senyawa yang ada. Oke, buat dipecah ya. Jadi, benar sih kata Dava dan siapa tadi yang on mic. Jadi, koagulasi itu fungsinya untuk si partikel ini, partikel kotoran lah intinya ya. Atau cara gampangnya ya, kotoran ini kan sifatnya elektrolitnya tuh positif. Terus koagulan yang ditambah, koagulan tuh yang tadi PAC, ferric chloride, itu tuh negatif gitu kan. Nah, dia itu dicampur ke sini positif sama negatif terus tuh diadukan. Nah, dalam kasus koagulan, dia itu ada adukan namanya
atau satuannya itu RPM, rotation per menit. Jadi dalam sistem koagulan tuh dia RPM-nya itu lebih cepat dibanding flokulasi gitu. Jadi koagulan itu pengadukan cepat, flokulasi itu pengadukan lambat. Jadi pertama diaduk dulu secara cepat gitu dengan RPM tertentu gitu ya. Aku nggak hafal, nanti bisa di googling. Diaduk dengan cepat. Habis itu masuk ke flokulasi. Flokulasi itu diaduk lebih lambat supaya antar partikel yang udah kepecah ini dia itu akan menggumpal jadi partikel yang lebih besar gitu. Partikel lebih besar. Nah, kalau udah partikel lebih besar, ini kan nanti lama-kelamaan kalau didiemin bakal menggumpal kan. Bakal menggumpal gitu. Nah, dia akan turun secara gravitasi, maka jadilah lumpur begitu. Paham nggak? Paham, Bu. Oke. Nah, dulu waktu TA saya S1 itu kan koagulannya itu kan PAC sama FeCl3 ya. Ini kan bahan kimia ya basically. Nah, dulu pas S1 tuh saya research-nya tentang ini nih, cangkang udang itu kan mengandung suatu senyawa gitu lah ya, mengandung kitin. Nah, itu bisa dijadikan buat menggumpalkan air limbah gitu. Jadi 100% organik. Supaya hasilnya tuh atau lumpurnya itu nggak dibuang ke limbah B3 gitu. Kalau pakai bahan kimia kan ini ya, hasilnya kan pasti limbah B3 ya. Gitu. Kalau organik kan bisa dibuang ke ini ya, TPA atau ke, intinya lebih murah lah ya pengolahannya dibanding LB3 gitu. Oke, habis koagulasi, flokulasi, biasanya ada sedimentasi sih. Nah, sedimentasi itu fungsinya ya buat itu. Buat apa nih? Si lumpurnya yang dari koagulasi, flokulasi itu biar turun gitulah intinya ya. Ini sedimentasi 1 ya, karena sedimentasi biasanya ada 2 sih, ada 2 step gitu. Karena biasanya keruh banget si air limbah. Nah, inletnya tuh ya dari atas aja. Tapi di sini sistemnya agak beda sih, bukan kayak kotakan biasa, tapi bentuknya tertentu gitu ya. Intinya dia airnya masuk, terus lumpurnya itu dia ke bawah, lumpur yang sudah bisa terendapkan. Terus air bersihnya itu dia bakal overflow ke chamber yang apa ya, kayak weir gitu ya. Nonton sendiri lah YouTube-nya ya, ini skemanya aja. Dia bakal overflow ke sini dan akan menuju ke step selanjutnya gitu. Gampang sih kalau sedimentasi, nggak ada penambahan kimia juga, jadi basicnya fisika gitu, pakai gravitasi. Oke, terus habis sedimentasi masuk ke aerasi. Aerasi ini apa ya, intinya sih, inti dari segala WWTP ya biasanya, karena banyak banget bakteri baik yang di dalam aerasi ini yang bisa mengolah air limbah gitu. Nah, aerasi itu ada apa? Penambahan apa? Kalau anaerobik kan tanpa oksigen. Aerasi berarti Penambahan oksigen atau udara, Bu. Oke, penambahan oksigen. Caranya gimana? Dari bawah itu, Bu, ada pipanya. Oke, benar. Udah digambar ya, jadi gampang ya. Nah, di sini tuh ada aerator namanya. Disuplai pakai kompresor atau apa ya gitu. Fungsinya buat nambahin oksigen. Nah, oksigen ini buat apa? Buat Oksigen ini, buat Bu, mengaktifkan bakterinya tadi. Buat apa? Mengaktifkan bakterinya tadi. Kan ya. Ya mungkin kayak manusia lah ya, bakteri kan juga butuh oksigen gitu. Jadi bukan buat mengaktifkan, tapi buat
supply buat kehidupan gitu, buat kehidupan bakteri. Nah, di dalam sini kan ada bakteri nih banyak. Tapi idealnya di aerasi itu ada kayak media gitu. Dia tuh bentuknya kayak ban Tamiya, tahu kan? Nah, ban Tamiya dia itu dicemplungin ke aerasi. Tujuannya buat apa? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu media ini buat apa? Membantu mengadukan apa bukan? Nah, benar. Lumayan. Membantu mengadukan. Ada reason lain? Pengadukannya biar lebih apa tuh? Pengadukannya biar lebih apa? Lebih rata ya? Terus ada lagi, dia itu buat jadi rumah untuk katalis bakteri itu biar lebih banyak gitu. Jadi di sini itu nanti bakal terbentuk namanya biofilm. Kan lama-kelamaan kan air kalau kena media sesuatu itu kan bakal berlumut kan, tapi ini lumutnya beda gitu. Lumutnya khusus bakteri gitu. Nah, ini namanya biofilm. Tujuannya intinya ya buat bakteri tumbuh di sini gitu. Bakterinya bakal nempel di sini. Terus kan nanti ini medianya nggak cuma satu ya, ada banyak, bisa ribuan gitu ya. Bisa ribuan masuk ke sini. Nah, dia nanti antar media dan air itu kan bakal saling kecampur kan. Bakal saling kecampur, otomatis nanti bisa lebih optimal gitu kinerja si aerasinya ini. Nah, bagian atau parameter penting yang ada aerasi itu adalah pertama adalah O2. Jadi O2-nya itu juga nggak sembarangan ya. Oksigennya itu juga harus diatur yang masuk tuh minimal berapa ppm, berapa miligram per liter gitu ya. Nggak boleh kelebihan, nggak boleh kekurangan. Setelah itu adalah F per M. F per M itu adalah food per mikroorganisme. Jadi bakteri itu juga kayak manusia gitu ya. Selain butuh oksigen, dia butuh makanan buat bisa hidup terus gitu. Nah, foodnya itu apa sih? Foodnya itu ya dari limbah yang masuk tuh. Limbah yang masuk kan mengandung zat organik kan. Nah, zat organik ini yang dimakan sama bakteri gitu. Nah, kalau zat organiknya kurang atau misalnya pas pada saat itu COD-nya tuh rendah gitu ya. Nah, bakterinya itu butuh dikasih makan. Makanannya itu biasanya glukosa ya, glukosa. Jadi dulu pas saya kerja itu juga pernah masukin gula kiloan gitu yang gede, gula karungan tuh masuk, dicairin dulu baru dimasukin ke aerasi ini, karena kalau misalnya dia kekurangan makanan itu warna air di aerasinya tuh jadi coklat keruh gitulah. Kalau ditambahin glukosa atau bakterinya bagus, dia airnya bakal bagus lagi gitu, bakal coklat dengan bagus. Terus habis itu F per M sama ada return sludge. Ada yang tahu return sludge apa? Ini ada 3 ya, hal penting di aerasi. Return sludge. Literal. Kenapa deh, Pak? Gimana? Ini kayak putus-putus deh. Kalau halo Bu, sudah terdengar jelas belum Bu? Jelas.
Kalau secara literal sludge itu lumpur, kalau return itu balikan, Bu. Terus penjelasannya? Eh, berarti itu kayak semacam lumpur yang apa ya? Udah dari proses aerasi itu apa ya? Saya bingung bahasa ini. Nggak apa, bahasa biasa aja, bahasa nggak usah formal-formal. Eh, kan udah hasil proses aerasi itu nanti kan ada jadi tadi kan sebelumnya kan ada lumpurnya tuh Bu. Nah, terus kan di flokulasi koagulasi itu kan apa kayak semacam apa ya udah jadi gede-gede gitu. Nah, pas udah di proses aerasi itu jadi balik jadi lumpur yang mungkin kayak semula gitu Bu, kalau menurut saya gitu Bu. Tapi saya yakin kurang Bu jawabannya. Jadi yang dibalikin tuh lumpur dari koagulasi fluktuasi gitu, menurut Dava. Dari iya kan dari proses awal kan ada lumpur ngikut gitu Bu, terus dipecah gitu. Nah terus pas di aerasi ini balik gitu, jadi mungkin nggak mirip lumpur semula, tapi setidaknya kayak mungkin dari apanya bentuknya atau gimana gitu Bu. Mungkin Bu. Oke. Ya lumayan lah, lumayan. Jadi bener sih logikanya tuh bener. Return sludge tuh apa lumpur yang dibalikan gitu. Nah dibalikannya tuh kemana sih? Ke aerasi gitu. Pokoknya dia tuh penting banget ya. Ini kan ada lumpur nih. Setiap apa ya teknologi yang dihasilkan teknologi yang digunakan di WWTP itu pasti menghasilkan lumpur gitu. Nah yang dibalikin di kasus aerasi tuh lumpur yang mana gitu ya? Ya lumpurnya dia sendiri gitu. Karena kan ini kan ada bakteri ya, otomatis kalau ada bakteri itu pasti menghasilkan lumpur ya. Nah, di sini tuh ada pipa gitu. Pipa khusus ngebalikin lumpur gitu kan. Nah, pipanya ini warna apa ya? Nah, pipanya ini balik lumpur lumpur di aerasi itu kan bagus ya, karena kalau bakterinya bagus, otomatis lumpurnya dihasilkan juga bagus ya. Kalau bakterinya jelek ya, lumpurnya dihasilkan juga jelek gitu. Makanya dia buat menjaga kualitas air yang di sini atau bakterinya biar tetap sustain gitu, biar stabil, itu tuh harus dibalikin gitu. Nah, singkatannya tuh R, return activated sludge. Bentar ya.
sorry ya, kan ada RAS, Return Activated Sludge. Jadi dia fungsinya buat menjaga bakteri itu supaya jumlah bakteri yang di dalam aerasi itu tetap ada gitu. Nah, berapa persen sih RAS itu? Nah, biasanya itu dia cuman 10% dari dari lumpur yang dihasilkan itu dimasukkan lagi ke aerasi. Nah, sisanya baru ke pengolahan selanjutnya gitu. Ada yang ditanyakan? Clear ya aerasi? Ini inti dari segala WWTP. Gak ada yang tanyakan? Kalau Cukup, Bu. apa? Riva bilang apa? Cukup. Jelas. Oke, kalau misalnya ini kan activated sludge, return activated sludge. Kalau misalnya sludge yang nggak activated, gimana coba? Kalau sludge-nya dalam aerasi itu udah nggak bagus gitu, misalnya bakterinya mati, dia butuh return activated sludge nih. Sludge mana yang mau dimasukkan kembali menurut kalian? Ayo, gimana caranya? Ini sering banget loh terjadi. Jadi aerasinya tuh kolaps gitu, tapi dia harus tetap butuh ini kan RAS. Dapat dari mana sih activated sludge-nya? Ada yang punya ide? Belum ada bayangan, Bu. Belum ada bayangan. Nah, biasanya RAS itu, kalau misalnya aerasinya kolaps ya, harus mengembangbiakan bakteri lagi gitu. Tapi butuh lama banget kan kalau bakteri itu tumbuh kayak minimal 1-3 bulan gitu. Jadi harus mengembangbiakan sendiri. Atau misalnya kalian di industri tempe gitu ya, di industri tempe. Kita harus ngambil RAS di industri tempe atau ya industri tempe lainnya gitu. Jadi minjem atau minta ya, atau belilah, terserah. Pokoknya kudu si rasnya ini harus diambil dari industri sejenis gitu. Jadi biasanya sih dulu pengalaman saya pas aerasinya tuh kolaps nih ya, bakterinya pada mati tuh bakal bau banget ya. Si aerasinya itu bakal bau banget, terus juga proses produksi bakal terganggu gitu ya, karena salah satu komponen di WWTP itu nggak bisa jalan gitu kan, makanya butuh RAS dari perusahaan lain gitu. Jadi mau nggak mau harus beli lumpur gitu, lumpur WWTP dari industri lain begitu. Oke, habis masuk aerasi, nah aerasi clear ya. Aerasi clear, biasanya ada aerasi 1, aerasi 2 gitu, biar lebih optimal ya, lebih optimal untuk mengurangi zat organik. Habis aerasi, terakhir tuh klorinasi. Klorinasi ya, ada yang tahu klorinasi? Pasti familiar sih ini sama kalimat ini. Penambahan klorin, Bu. Ya, penambahan klorin, fungsinya buat apa? Menjernihkan. Menjernihkan? Lah kan udah jernih yang di awal. Oh iya, bukan Bu berarti. Buat menghilangkan bakteri. Pokoknya yang bersifat biologis lah. Kan tadi udah kimia. Kimia kan dikoagulasi, sedimentasi, fisika, aerasi, kimia fisika ya. Jadi kalau deklorinasi itu yang ngilangin
parameter biologinya. Parameter biologi itu ya kayak bakteri, terus habis itu E. coli, virus gitu. Intinya buat ngurangin ini biologi. Dia itu biasanya menggunakan HOCl atau pakai UV juga bisa, dan zat-zat klorin lainnya gitu. Oke, ini udah final sih WWTP basic basic teknologi yang ada di WWTP gitu pada umumnya. Terus setiap bak, tadi kan kita udah bahas nih, setiap bak itu kan pasti menghasilkan lumpur ya. Nah, lumpurnya diapain sih? Lumpurnya dikeruk pada jangka waktu tertentu kan, dibersihkan. Kan tadi tiap bak tuh pasti ada kan? Tiap bak tuh Ya, pasti ada. Terus piye caranya? dilakukan pembersihan bak, dikeruk aja. Oh, tiap baknya dikeruk. Lumpurnya dikeruk. Ya, Cara ngeruknya gimana, Rival? Ini nggak urut ya, nggak apa ya. Cara ngeruknya gimana? Ini lumpurnya di bawah nih. Ngeruknya gimana? Rival. ya, saya tahunya dikeruk secara manual sih. Manual gitu ya. Orangnya nyemplung berarti, Val. Ya nggak harus nyemplung juga sih, kan biasa pakai alat-alat gitu loh, kayak sekop atau gimana, kan nggak harus nyemplung juga. Oke. Ada ide lain? Disedot, Bu, lumpurnya, Bu. Sedot. Keruk, sedot. Ada ide lainnya? Pakai pipa outlet lumpur, khusus lumpur ditaruh di bawah. Jadi nanti yang mendorong lumpur keluarnya itu pakai tekanan air yang ada di atasnya. Oke, nah itu benar loh yang terakhir. Jadi setiap bak itu pasti ada, selain pipa inlet, pipa outlet buat air, ada juga pipa buat ngebersihin atau pipa lumpur gitu. Nah, ini tuh kedalamannya si WWTP tuh ini ya, tinggi ya. Maksudnya 4 meter, 5 meter gitu. Pokoknya dia tuh nggak kecil gitu, gede. Makanya nggak mungkin kalau dia itu dikeruk secara manual, karena butuh ngosongin dulu nih si airnya ini, kan nggak mungkin banget. Kalau disedot masih possible lah gitu dari atas ya. Tapi yang paling standar itu ya ada pipa outlet lumpur gitu. Nah, pipa outlet lumpurnya dalam setiap bak itu biasanya dijadiin satu karena walaupun dia karakternya beda-beda, setiap bak itu basically lah lumpur lah ya. Lumpur tuh mau diapain lagi gitu kan, nggak mau diapain lagi kan. Nah, lumpur tuh dikumpulin di bak pengumpul lumpur. Ini namanya beda-beda sih setiap industri. Nah, ini bak pengumpul lumpur. Nah, lumpurnya itu kan di sini kan masih campur air kan, otomatis dia bukan lumpur yang padat gitu loh, bukan kayak lumpur, ya bukan padatan lah ya, bukan kayak tanah liat gitu, tapi dia masih namanya itu adalah namanya selari gitu. Jadi moisture content yang di dalam selari itu masih tinggi gitu, 80-90%. Karena dia masih kecampur sama air ini kan. Apalagi dia dari bawah gitu kan. Pasti ada air yang kesedot gitu. Nah, si selari ini masuk ke bak pengumpul lumpur, habis itu masuk ke thickening. Thickening bahasa Inggris, bahasa Indonesianya apa?
Penebalan, Bu. Penebalan. Ya, bisa juga dia pemekatan ya, dipadatin gitulah, pemadatan. Nah, dia tuh si lumpurnya dipadatin pakai apa? Dia itu pakai penambahan kimia lagi nih, kayak kimia sejenis koagulan gitu, fungsinya buat memadatkan biar memisahkan antara lumpur sama selari dan airnya gitu. Nah, ini kan lumpurnya udah padat banget nih. Nah, lumpur yang padat banget ini biasanya ada teknologi yang membuat dia lebih kering lagi gitu. Moisture kontennya bisa nyampe 10-20%. Nah, biasanya menggunakan belt press atau filter press gitu. Intinya ditekan lah ya, ditekan si lumpur itu supaya airnya tuh hilang gitu. Airnya terpisah oleh lumpur gitu. Tapi kalau dari teknologi konvensionalnya ini udah high tech ya. Kalau konvensionalnya ya dia basically cuman kayak bak gitu, terus di sini ada matahari ya. Nah, ini namanya adalah SDB, sludge drying bed gitu. Jadi dia cuman lumpurnya tuh ditaruh di bak terbuka aja gitu supaya dia itu kering secara alami oleh matahari. Tapi kekurangannya adalah pasti dia butuh waktu lama ya, karena kan kadang hujan, kadang ya cuaca nggak bisa ada yang prediksi ya. Terus habis itu lahan yang digunakan buat teknologi ini juga gede gitu, karena kalau semakin luas kan otomatis biar lebih cepat kering kan gitu. Nah, terus air yang dari selari ini biasanya dimasukin lagi ke bak ekualisasi gitu. Nggak boleh langsung dibuang ya, karena dia masih pekat banget kan airnya, belum jernih. Gitu. Udah sih, selesai. Udah clear ya dari segi air, pengolahan air limbah, nyampe ke lumpurnya. Ada yang tanyakan? Saya mau tanya soal yang tadi Bu, aerasi itu Bu. Tadi kan lumpurnya kan di segmen-segmen sebelumnya Bu, sebelum masuk aerasi kan Bu. Gimana segmen apa? Ya enggak Bu? Gimana? Kan sebelum masuk aerasi itu kan, yang return sludge itu kan dan segmen WWTP yang sebelumnya gitu Bu. Kayak dari koagulasi gitu-gitu ya kan Bu. Nah itu berarti di sumber return sludge-nya enggak, itu dari aerasi. Kalau pokoknya yang diras, yang return activated sludge itu ya kudu dari aerasi, Dava, nggak boleh dari bak-bak lainnya. Kalau bak-bak lainnya kan belum ada bakterinya kan, bakterinya kan adanya di aerasi nih. Kalau di sebelumnya kan apa? Koagulasi, penambahan kimia, sedimentasi, fisika. Ini kan belum ada bakterinya sama sekali. Apa yang dibalikin ke aerasi? Nggak menambah massa bakteri kan. Jadi yang dibalikin tuh ya lumpur yang di aerasi ini, yang di bawah itu, Dava. Gitu. Oh iya Bu. Oh iya. Oh enggak. Iya Bu, logis juga sih Bu. Sama ini Bu, mau tanya kan kalau mau misalnya kerja di sektor WWTP itu nanti sertifikasi yang bisa didapat apa gitu buat bisa prospek kerja di WWTP gitu. Apakah harus dari teknik sipil atau misalnya harus dari teknik kimia gitu Bu? Atau emang Dava tertarik? Bisa dua-duanya. Dava tertarik ya? Lumayan sih Bu. Oh lumayan. Lumayan. Nggak harus sih, tapi basically ya kudu ngerti fisika ya. Fisika, kimia, kudu ngerti kimia. Tapi kayaknya semuanya tuh bisa dipelajarin sih kalau menurutku. Karena kalau
WWTP apalagi sekarang udah canggih gitu ya, paling kan udah ada automation-nya gitu ya. Jadi cuman operator cuman paling ngamatin doang gitu ya, terus sama ngecek bakteri. Kalau bakteri kan belum ada automation-nya. Automation-nya paling temperatur, pressure gitu kan. Ya paling sertifikasinya tuh biasanya sebelum masuk WWTP nggak ada sertifikasi sih, Dava. Biasanya setelah masuk, pas udah jadi part of the company, itu harus ada sertifikasi gitu. Tapi kalau sebelum-sebelumnya persiapannya sih nggak ada sertifikasi yang harus dilakukan gitu atau yang dikejar. Paling ya cuma pengetahuan aja gitu. Pengetahuan dari Oh, segi WWTP-nya. oh gitu Bu. Iya. Kan kalau biasanya kayak engineer K3 itu kan sertifikasinya kayak Iya, Pernaker gitu, K3 gitu. iya kalau K3 Saya kira, mahal. Enggak. Kalau oh, oke WWTP Bu, nggak terima ada kasih sih. Bu. Oh, Tapi ada juga sih, ada siap. juga yang kalau mau sih ada kompetensi khusus ini apa pengolahan air gitu. Ada sertifikasinya. Tapi kalau mau ya lebih bagus gitu. Oke Bu, siap Bu, terima kasih Bu. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Clear ya? Bu izin bertanya Bu. Gimana? Kan tadi ada apa itu? Ada seluri atau ya? Seluri bak pengumpul lumpur itu Bu. Dari tiap bagian bak itu. Nah, kalau misal seluri atau bak pengumpul lumpurnya itu udah penuh, terus di tiap-tiap bak flockulasi, sedimen, aerasi, klorinasi itu juga penuh, terus hal pertama yang dilakuin biasanya apa ya Bu? Nah, itu berarti ya desainnya salah ya pertama, Faras. Karena seharusnya udah diperhitungkan nih lumpur yang dihasilkan setiap bak itu harus sama dengan dimensi bak pengumpul lumpur gitu. Nah, tapi kalau misalnya selarinya numpuk nih tiba-tiba ada shock shock loading gitu ya. Loading WWTP tiba-tiba kok gede banget gitu ya. Nah, kita harus cepat-cepat si selari ini ke pengolahan selanjutnya gitu ya, ke thickening, ke belt press, ke filter press gitu. Tapi kalau misalnya sistem yang belt press, filter press sama SDB ini juga penuh, ya mau nggak mau si selari ini langsung kita buang gitu. Langsung di disposal. Nah, tapi kan si selari ini kan sifatnya apa? LB3. Ada yang tahu LB3 itu apa? Ayo, LB3 apa? Apa Faras? Faras tahu nggak? Nggak tahu Ibu. Limbah berbahaya. Berbahaya beracun. Nah, itu limbah berbahaya dan beracun ya. Jadi ya nggak boleh dibuang sembarangan ke TPA atau ke sungai gitu, nggak boleh banget. Itu parah banget sih, itu violence banget. Nah, LB3 ini harus ditempatin di di wadah tertutup gitu yang nggak boleh terkena sinar matahari atau paparan lainnya. Terus habis itu harus di labeling gitu kalau dia itu LB3. Nah, biasanya di setiap factory itu punya eh, punya apa ya, pihak ketiga atau third party gitu buat ngambil si selarinya ini. Dan ini mahal banget loh ini mengolahnya atau buangnya tuh bayar, disposalnya tuh dia bayar, nggak gratis gitu. Gitu gitu Faras. Ya Bu, terima kasih. Oke. Ada lagi? Udah ya, clear ya? Clear. Oke. Minggu depan kita akan insya Allah akan belajar tentang ini 3R ya. 3R dari
air limbah. Nanti mungkin ada tugas sedikit lah. Bakal saya share di Simaster supaya kalian besok nggak ada ilmunya dikit lah ya sebelum kita mulai pelajaran. 3R, air limbah. Oke, mungkin segitu dulu ya. Ini ada yang belum absen? Saya, Bu. Saya belum. Saya belum. Saya, Bu. Tadi saya coba galak terus di HP saya. Pertemuan ke depan kita presensinya di awal ya. Nanti nggak bakal saya share lagi di akhir kuliah. Udah nampak? Sudah, Bu. Oke. Yang udah presensi boleh live ya. Terima kasih. Kita ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke. Udah absen semua ini ya. Saya stop share ya. Mohon maaf, Bu. Gimana? Ini saya sudah coba QR-nya, tapi pas saya cek di Simaster nggak kehitung presensinya, Bu. Oh iya, nanti bisa di-chat namanya. Chat di Zoom aja. Baik, Bu. Oke, nanti Markus saya presensi manual ya. Ini yang lain udah kan? Saya juga di Simaster nggak terinput sepertinya, Bu. Di chat aja, di chat. Baik, Bu. Terima kasih, Bu.